Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i liridwani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah amat baik kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang masih menggerakkan kaki si pemaksiat ini untuk memenuhi panggilannya. Segala puji bagi Allah yang masih menggerakkan hati yang kotor ini untuk memenuhi panggilannya ke rumah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan diri yang kotor ini dengan dosa di tempat yang suci, yaitu di rumahnya. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan kita wajib bersyukur. Kita buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan, dengan ketaatan, dengan bentuk kita memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur dan buktikan rasa syukur itu. Bukan hanya dengan ungkapan diksi atau kata, namun buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Penuhi panggilannya. Jadilah hamba yang selalu mendengar panggilannya sebagaimana Allah selalu mendengar jeritan kita. Allah selalu mendengar curahan hati kita. Allah selalu mendengar keluhan kita. Maka jadilah hamba yang selalu mendengar panggilannya. Kalau ingin didengar, maka dengarlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin selalu ditambahkan nikmat, maka bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan. Jangan berharap banyak kalau kita tidak mensyukuri yang sudah ada. Dan jangan terlalu sibuk mencari-cari apa yang belum Allah kasih. Padahal yang Allah kasih saja masih begitu banyak. Dan kita bingung mau mulai dari mana mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu mengistiqamahkan diri di atas sunnah, di atas bimbingan hidayah, di atas tuntunan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hidup namun Allah hinakan kita dengan jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup mulia di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup mulia di atas apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa bangga dengan ajaran yang bukan dari ajaran Rasul. Harus bangga menjadi orang-orang yang sedang berusaha mengamalkan ajaran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan nanti di akhirat kalau Allah mengizinkan kita semua, kita bisa berkumpul bersama beliau dan kita bisa berjumpa duduk bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, mudahkan segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan di atas ketaatan. Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia, di tempat yang baik. Alhamdulillah kita ketemunya selalu di tempat baik. Itu di antara kebaikan Allah. Jadi Allah menginginkan kita bertemu dengan orang baik di tempat yang baik. Karena kita tidak mungkin dipertemukan oleh Allah dengan orang baik di tempat yang buruk. Kalau mau cari orang baik, cari di tempat yang baik. Dan sebaik-baik tempat adalah rumah Allah. Ya, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk memenuhi panggilannya, melakukan ketaatan, lalu menjalankan kewajiban belajar. Itu penting. Mungkin banyak di antara kita yang sudah membuat list untuk menghabiskan waktu long weekendnya, panjang di libur sampai Selasa. Dia menikmati waktu liburnya. Saya sudah booking hotel, nggak bisa ikut kajian. Saya sudah booking tempat ini, nggak bisa ikut kajian. Bahkan teman-teman Rizka juga gitu mungkin izinnya. Saya nggak bisa ikut kajian karena keluarga saya jalan-jalan. Karena saya ini sibuk kerja. Kalau liburan ya, saya juga liburan. Saya nggak mau ngaji. Antum pikir Ustadz nggak mau liburan gitu ya? Antum pikir yang berbicara di situ juga tidak mau liburan, yang hadir di majelis ilmu nggak mau liburan gitu ya? Seolah-olah yang ngaji itu kayak nggak ada kerjaan. Padahal kita ini justru lagi liburan di majelis ilmu. Kita lagi memaksimalkan waktu yang Allah kasih. Buat apa kita buang-buang untuk hal-hal yang tidak jelas? Buat apa kita katanya healing padahal sebenarnya
Ya, emang dia nyari alasan saja untuk kabur dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak alasan lah. Obat kita nggak jauh. Jangan terlalu jauh-jauh mencari obat. Obat kita dekat. Cuma kitanya yang jauh dari obat itu. Dan penyakit kita itu dekat. Kita nyari obatnya aja yang terlalu jauh. Ya, padahal mungkin kita itu bukan butuh healing. Kita butuh sholat. Kita bukan butuh healing. Kita butuh ngaji. Kita bukan butuh healing. Kita butuh ilmu. Sehingga kita tahu caranya bersyukur. Bukan hanya sok-sokan ingin mencari sesuai dengan standar sosial media. Gimana caranya long weekend kita FYP? Gimana caranya long weekend kita itu bisa menjadi konsumsi sosial media? Sekarang banyak orang selain ngasih makan perutnya, ngasih makan Instagramnya, ngasih makan TikToknya, bahkan lagi ngaji juga itu ngasih konsumsi sosmednya itu. Ya, Ustaznya lagi ceramah, dia ngangkat handphone, ya buat ngasih makan apa lagi kalau bukan ngasih makan sosmednya gitu. Maka banyak orang lebih banyak mengisi story dibandingkan mengisi otaknya. Story-nya titik-titik penuh, otaknya kosong. Banyak di antara kita yang demikian. Hanya ingin menjadi orang-orang yang terstandar sesuai dengan apa yang dijadikan standar di sosial media. Dia harus FYP, dia harus melakukan sesuatu yang trending, dia harus melakukan sesuatu yang bikin dia terkenal. Itu yang dicari. Padahal orang soleh itu takut kepada keterkenalan. Orang beriman itu takut sama popularitas. Maka orang-orang yang butuh itu berarti ada masalah pada imannya. Yang hari ini akan kita pelajari adalah miris sekali ada satu studi kasus. Ada kasus yang terjadi di generasi kita yaitu krisis moral demi viral. Minim moral demi FYP. Ini sebenarnya judul buatan teman-teman Rizka ya. Jadi dibuat kayak gini, biar ustadznya bahas FYP. Ini kasihan bapak-bapak yang lain, apa FYP itu gitu. Atau mereka FYP apa gitu. Yang nggak megang sosmed FYP apa. Yang lahirnya 1965 nggak tahu FYP gitu. Dan hadir bingung. Itu poster gede banget FYP apa. Akhirnya dia cari tahu. Malah jadi dampak negatif, dia mau FYP nanti. Nah, ini kan istilah-istilah seperti ini kan sifatnya sangat sempit untuk generasi tertentu yang tahu. Dan khusus yang main sosmed aja. Pun FYP sebenarnya istilah satu sosmed, bukan semua sosmed itu. Ya. FYP itu istilah cuma harusnya di aplikasi apa? Di TikTok aja. Di IG nggak ada. Sekarang IG kan rasa TikTok gitu. Ya. Semuanya pindah. Semuanya dikuasai. Wal'iyadzubillah. Nah teman-teman sekalian yang hari ini akan kita bahas adalah bagaimana moral itu banyak dikorbankan. Bagaimana orang ingin terkenal padahal seharusnya sebagai seorang mukmin dia tahu bagaimana bahayanya keterkenalan. Itu yang akan kita bahas. Sekarang semua lini pengen punya sosmed soalnya. Semua lini ngangkat handphonenya kalau ada acara tertentu itu. Sekarang yang bikin konten joget-joget bukan hanya anak muda, yang pernah muda juga bikin. Yang pengen viral itu bukan cuma anak muda, alumni muda juga bikin. Semua bikin. Semua pengen terkenal di hadapan orang lain. Banyak yang akhirnya gimana caranya saya bisa terkenal? Apa saya harus bikin sesuatu yang bikin orang tertawa? Atau bikin sesuatu yang bikin orang emosi biar dihujat. Kan haus hujatan itu tujuannya pengen terkenal dia. Banyak orang yang rela dihujat di sosial media karena dia pengen terkenal. Lewat itu dia terkenal. Ada juga yang lewat jalur mengumbar aib. Dia infokan, saya dulu begini, saya hamil di luar nikah, bangga. Sekarang pelacur bangga. Viral. Bikin konferensi pers. Dulu ngumpet-ngumpet, sekarang terang-terangan. Keterkenalan itu menyiksa teman-teman sekalian. Keterkenalan itu penyakit. Asyuhrah itu penyakit. Kita pengen terkenal, kita pengen dilihat orang, pengen dinotis orang, itu penyakit. Kan narsisme juga penyakit mental sekarang. Ada penyakit baru namanya apa? NPD itu ya, NPD. Narsisme apa? Narcissistic Personality Disorder. Ya. Orang kalau sudah narsis itu penyakit mental kan? Berarti pengen terkenal juga bagian dari itu. Apa yang sebenarnya bikin dia harus terkenal sehingga dia buat dirinya seolah harus terkenal? Kepintarannya kah? Kegantengannya kah? Ibaratnya ganteng juga enggak, pintar juga enggak. Tapi pengen terkenal. Jadi apa yang ingin dia kenalkan kepada orang lain? Nah ini yang harus kita ketahui bahwa jangan sampai kita itu justru melakukan hal bodoh untuk terkenal. Apalagi sampai melakukan kemaksiatan untuk terkenal. Orang Arab tuh punya istilah gini, namanya bala fi zamzam liyashtahir. Lihat istilah ini, bala fi zamzam liyashtahir. Orang kencingin air zam-zam biar terkenal.
Itu ada istilah di orang Arab, orang itu pengen terkenal sampai ngelakuin hal bodoh. Kalau bahasa apa namanya, anak-anak sekarang apa? Stop making stupid people famous. Jangan sampai kita bikin orang-orang bodoh itu jadi famous. Itu istilahnya bala fi ma'i zamzam liyashtahir. Dia sengaja kencing di air Zamzam supaya terkenal. Banyak zaman sekarang banyak sekali orang ngelakuin hal-hal bodoh seperti ini untuk terkenal. Dan akhirnya viral, disupport, diviralkan, ditayangin di televisi. Hal-hal bodoh tayang semua sekarang. Ini kalau bukan saya yang berbicara, kalau bukan ustadz yang negor anak muda untuk meluruskan ini semua, mungkin nggak ada yang dengar itu. Ini harus disampaikan bahwa penyakit ini harus kita perbaiki, apalagi kita ini seorang muslim. Jangan sampai umat ini hancur hanya gara-gara kita kehilangan moral. Perhatikan pesan Al-Imam Asy-Syauqi. Perhatikan nasihat seorang penyair namanya Ahmad Syauqi. Beliau bilang, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Umat itu bergantung pada moralnya. Eksistensi kualitas sebuah umat tergantung pada moral generasinya. Kalau moralnya lenyap, kalau satu generasi krisis moralnya, maka lenyap pula kualitas umat tersebut. Kalau kita pemuda Islam kehilangan moralitas, maka umat Islamiyah juga akan kehilangan eksistensinya. Umat Islam juga akan kehilangan kualitasnya. Gak usah sok-sokan mau perang. Kita belum bisa melawan diri kita sendiri. Jangan ngomongin pengen perang jihad fisabilillah, kita masih kalah sama sosial media kita. Ini berbahayanya kita, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita itu rela mengorbankan sesuatu hanya untuk gara-gara terkenal seperti itu. Ana sebenarnya akan banyak menyampaikan hadis-hadis tentang orang-orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang yang terburuk itu. Ternyata Rasul sudah punya prediksi bahwa nanti akan ada generasi yang begini. Dan kalau kita lihat, relate sama kejadian kita. Generasi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berabad-abad yang lalu itu kejadian betul. Ada di zaman ini. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita benar-benar tidak tahu atau buta soal itu. Dan kita harus banyak-banyak mengkaji apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kaum muslimin banyak di zaman ini. Namun apakah kualitasnya nampak? Kaum muslimin menjadi mayoritas hari ini. Tapi apakah berpengaruh? Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qat'atiha. Hampir-hampir umat lain itu bersatu memperebutkan kalian seperti orang berebut hidangan makanan di piring. Hampir-hampir nanti di akhir zaman kaum muslim itu diserbu habis dari segala penjuru, kayak orang yang pengen memperebutkan makanan di satu piring. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu sahabat bertanya, faqala qailun aw min qillatin nahnu yauma iz. Wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kita sedikit pada hari tersebut? Qala bal antum yauma idzin katsir. Antum hari itu banyak, antum mayoritas di hari tersebut. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum. Wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum itu hari itu mayoritas, paling banyak umatnya, tapi antum seperti buih di lautan yang mudah digiring kemana-mana. Seperti buih di lautan. Lalu Allah SWT mencabut rasa takut di hati orang-orang kafir, di hati musuh-musuh orang Islam, sehingga mereka berani memerangi kita dari segala penjuru. Dan kita nggak pernah terasa itu, kita diperangi dari segala penjuru, dari pikiran, dari tontonan, dari sosial media. Kita semua diserang. Dan kita diperangi tanpa terasa. Sekarang gini, kalau mau ngajakin perang fisik, kita menang karena kita mayoritas. Tapi yang diperangi adalah soal akal kita. Sosial media kita, dibuat apa-apa yang viral harus sesuai dengan standar target mereka. Kaum muslimin ikut-ikutan target mereka. Kan aneh ya, ada orang yang velocity-nya lebih lancar dari sholatnya gitu. Ngaca dikit lah. Velocity lancar, sholatnya amburadul gerakannya. Ini bapak-bapak nggak tahu velocity apa lagi, antum sih nggak sih judul-judul yang nggak relate ya. Kasihan bapak-bapak ya, velocity apa ya. Ustadznya nyambung karena dia bidangnya di situ gitu. Ngurus milenial, ngurus Gen Z, tapi nggak ngurus kolonial kan gitu. Jadi yang seperti ini tuh harus benar-benar dipahami gitu. Jangan sampai kita jumlahnya banyak namun kayak ghusa isail, seperti buih yang kita tuh gampang terombang-ambing dibawa kemana-mana gitu. Sekarang kan gampang dibawa kemana-mana. Giring aja bikin yang FYP apa, semua orang ngikutin.
Apa yang sekarang lagi FYP teman-teman? Hah? Apa? Senyuman syaitan itu ya? Nah, itu senyuman kedip syaitan misalnya. Nah, itu lagi viral. Semua orang bikin. Ya, yang pakai hijab bikin, bahkan yang pakai niqab juga bikin. Lama-lama ustadz bikin itu. Kalau nggak tahan dia. Semua orang bikin. Giring dengan sesuatu yang viral, semua orang akan tergiring. Coba gampang banget bawa orang sekarang. Bikin apa yang viral, semua ngikutin. Mudah. Sekarang itu algoritma sosial media berat untuk dakwah. Tapi kenceng untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Bahkan sosial media sekarang mengangkat konten-konten yang tidak berfaedah dan sengaja meredamkan konten-konten dakwah. Sengaja. Algoritma dibuat putar begitu. Serandom itu apa yang FYP itu. FYP itu singkatan dari for your page. Apa yang muncul di halaman kita, itulah yang akan dipertontonkan. Kalau muncul di halaman kita itu berarti lagi viral di saat itu. Nah, ini bermasalah. Semua yang kita scroll itu, subhanallah, itu semua membuat kita pada akhirnya terbawa arus. Benar kata Nabi SAW, kita seperti buih di lautan. Bawa aja bikin konten satu, semua bikin. Ada kasus, bahkan orang bikin velocity di masjid. Bikin velocity di Masjid Nabawi. Jauh-jauh umroh bikin velocity di depan Masjid Nabawi. Belum aja nanti ada yang bikin depan Ka'bah. Akan terjadi? Mungkin. Kalau misalnya ini dibiarkan, ini kenapa sih tema kajian di Rizka ini gak penting banget bahas FYP? Siapa bilang gak penting? Ini dampaknya ke depan. Kalau kita tidak tegur sekarang, semua orang pengen FYP dengan cara-cara yang aneh. Semua orang bangga dengan dosa-dosa yang ia tampilkan. Dan ini berbahaya. Nabi kita sudah mau wasiatkan kita tentang umat nanti di akhir zaman seperti itu. Karena kita semua al-wahan, terjangkit penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Kita itu jadi cinta dunia, takut mati. Kalau ngomongin mati ntar dulu, tapi kalau ngomongin dunia gas terus. Al-wahan itu penyakit kita. Kita dibuat takut. Sekarang kalau misalnya ngomong kematian, masih muda jangan ngomong kematian. Amit-amit diajarin. Sekarang kalau ngomong-ngomong kalau besok saya mati, ketok-ketok meja gitu. Kita diajarin begitu. Kita diajarin takut mati. Ini yang membuat generasi kita itu pada akhirnya lebih mencintai dunianya dibandingkan kepulangannya. Dan ini bermasalah teman-teman sekalian. Padahal moral itu adalah kunci umat ini berkualitas. Saya akan bacakan hadis-hadis tentang keutamaan seseorang yang bermoral atau berakhlak. Banyak tentunya kajian ini, kalau bahas akhlaknya saja satu kitab sendiri dia. Tapi kita sebutkan beberapa saja yang penting-penting. Lihat hadis yang pertama. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Aktsara ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga ada dua. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dua. Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan bermoral, berakhlak mulia. Itu yang paling banyak masukkan kita ke dalam surga. Orang yang paling banyak followersnya itu tidak dijamin dia masuk surga. Ustadz yang banyak jamaah itu tidak ada jaminan dia masuk surga duluan. Karena yang masuk surga karena ketakwaan dan karena husnul khuluq, akhlak yang baik. Takwa dan akhlak baik selalu disandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya hadis dari Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada. Ikuti kesalahan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus kesalahanmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Perintah dari Nabi SAW untuk berakhlak yang mulia, bermoral. Jadikan akhlak mulia sebagai target utama kita. Kita harus menjadi orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Bukan teori, buktikan. Dan fakta kaum muslimin punya Rasul yang akhlaknya mulia, tapi akhlak kita malah bukan ngikutin Rasul. Kita umat Rasul, akhlak Abu Jahal. Umat Rasul, akhlak Abu Lahab. Akhlak Rasul, akhlaknya Ummu Lahab, istrinya Abu Lahab. Kompor gas, tukang bawa gosip kemana-mana. Padahal kita umat Rasul SAW, tapi kita tidak contoh. Rasul memiliki kualitas moral yang sangat tinggi. Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau itu memiliki budi pekerti yang luhur.
Moral yang sangat tinggi. Kita ini umat akhlakiyah. Umat yang harusnya berakhlak. Karena punya Rasul yang paling baik akhlaknya. Gak ada Rasul lain yang dipuji akhlaknya kecuali Rasul kita. Itu menandakan kita ini umat akhlak. Yang harusnya bisa menjadi orang-orang yang paling berakhlak. Hadis yang kedua. Tadi kita katakan bahwasanya yang paling banyak masukkan surga ada berapa? 2. Apa saja? Takwa dan akhlak baik. Ini kalau kajian saya biasanya nanya semua jamaah itu. Saya cek semua catatan dari awal sampai akhir itu. Saya di mana-mana kalau kajian gitu, nyatet. Bahkan kalau misalnya lebih banyak yang angkat HP daripada yang nyatet, saya tegur itu. Kajian bukan buat FYP ya. Ustadznya nggak pengen FYP kok. Mau bagi ilmu. Kita mau sama-sama belajar di sini. Pelajari itu. Yang namanya belajar itu antara mendengarkan, memahami apa yang disampaikan. Kalau nggak bisa cepat, catat. Kalau nggak bisa langsung nempel, ya kalau kita bukan kayak Imam Al-Bukhari, bukan kayak Imam Syafi'i, ya nyatet. Catat deh. Yang tidur, bismika dulu baca. Yang mau tidur baca bismika dulu, Anda ingetin. Jadi kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa 2 hal yang memasukkan kita ke dalam surga. Yang nomor 2, hadis nomor 2, kata Nabi SAW, Inna rajula la yudriku bihusnil khuluqi darajatas sa'imil qa'im. Sesungguhnya, seseorang itu yang memiliki akhlak mulia, standarnya itu seperti orang yang ahli puasa dan ahli qiyam. Ini hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Jadi orang yang berakhlak mulia, standar derajatnya setara dengan ahli puasa, ahli qiyam. Enggak ahli puasa, enggak ahli qiyam, minimal jadi orang berakhlak. Rajin puasa juga enggak, qiyam bangunnya subuh aja di qadha jam 8. Ya kan? Maka kalau tidak punya itu semua, jadilah orang yang berakhlak mulia. Kita tuh nggak jago ibadahnya, biasa-biasa aja ibadahnya, nggak terlalu sesoleh itu dalam ibadah. Minimal akhlaknya baik, dikenal sebagai orang yang baik di sekitaran kita. Karena derajatnya sama seperti ahlus siyam wal qiyam, seperti orang yang ahli dalam puasa dan ahli dalam qiyam. Terus berikutnya yang nomor 3, hadis dari Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini yang paling terkenal hadisnya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang keimanan seseorang yang paling sempurnanya keimanan seseorang adalah orang yang paling berakhlak di antara kalian. Jadi keimanan kita baru disebut sempurna ketika kita aplikasikan di dalam akhlak kita. Sebenarnya sesimpel akhlak itu, kita itu tidak bikin ribet orang lain, itu akhlaknya. Jadi akhlak itu kalau ketemu orang senang ketemu kita. Itu yang disebut sebagai akhlak minimalnya. Jadi kesan pertama yang orang lain dapatkan adalah kebaikan. Itu akhlak. Nggak usah ribet-ribet akhlak yang lain. Ketemu, salam, sapa, senyum, itu akhlak. Itu bagian dari akhlak. Tidak perlu terlalu banyak. Kita harus bisa mengaplikasikan itu secara perlahan. Hadis berikutnya. Kata Nabi SAW, Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mal ilallahi sururin tudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah membahagiakan orang lain. Lihat. Jadi, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang membuat orang lain tuh bahagia dengan amalan kita. Itu berarti akhlak yang sempurna. Ketika orang lain bisa mendapatkan keberkahan dari keberadaan kita, itu akhlak yang sempurna. Nabi Isa, teman-teman sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala membuat beliau itu berkah dimanapun berada. Lihat di surat ini. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku itu menjadi orang yang berkah dimanapun aku berada. Yang namanya berkah, dia menjadi kebaikan dimanapun. Dia baik di dunia nyata, baik di sosial media. Bukan orang yang toksik. Kadang Masya Allah ya, ada di sosial medianya soleh, Masya Allah. Postingannya Masya Allah soleh. Tapi kenyataannya, astagfirullah. Ada yang kebalikannya. Kenyataannya di sosmednya astagfirullah. Kenyataannya soleh. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik. Nggak ada yang bisa dipilih. Kita harus baik di dua-duanya. Mubarakan aina ma kuntu. Maksudnya kita menjadi berkah di sosmed dan berkah di dunia nyata. Jadi orang yang baik di sosial media dan jadi orang yang baik di dunia nyata. Bahkan lebih utama menjadi orang yang baik di dunia nyata dibandingkan sosial media. Ini berarti hadis-hadis ini menjadi tamparan buat kita bahwa moral yang tinggi, akhlak yang mulia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Berikutnya hadis yang terakhir.
Kata Nabi SAW, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku duduknya nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau mau duduk dekat dengan Rasul SAW, jadilah orang yang berakhlak. Kenapa Rasul maunya dekat sama orang yang berakhlak? Karena beliau berakhlak. Orang yang baik hanya ingin duduk berdekatan dengan orang-orang yang baik. Maka yang paling dekat Rasul SAW adalah orang-orang yang memiliki kualitas akhlak yang baik. Termasuk di sosial media, kelihatan seseorang itu dinilai baik dari apa yang ia posting dan apa yang ia tonton. Sehingga kita ketahui itu bahwa ranah kebaikan di sosial media kita. Berikutnya saya akan membahas tentang prediksi Rasul SAW. Ini perhatikan hadis ini luar biasa nih. Saya ketika baca hadis ini, melihat bahwasanya ternyata prediksi Rasul benar-benar jadi fakta di hari-hari ini. Hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqa. Tadi kita sebutkan bahwa orang yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat tempat duduknya adalah yang paling baik akhlaknya. Apa berikutnya? Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Kan tadi disebutkan yang paling dekat sama Nabi duduknya itu yang paling baik akhlaknya. Sekarang disebutkan yang paling jauh tempatnya, yang paling jauh dari aku nanti di hari kiamat ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang nanti sangat jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan hadis ini, definisi jauh adalah tidak bersama Rasul di surga. Di akhirat cuma ada 2 tempat. Kalau enggak neraka ya surga. Jadi kalau tidak disebut masuk surga berarti dia masuk neraka. Jauh dari surga berarti maksudnya adalah neraka. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama as-sarsarun. 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 Siapa mereka? Sarsari kalau di bahasa Arab artinya cerewet. Tapi as-sarsarun di hadis ini maksudnya tukang kritik. Dengar baik-baik itu. Tukang kritik lagi zamannya sekarang pengen viral. Dikit-dikit dikritik. Mending kalau yang mengkritik adalah orang yang berkompeten, jelas keilmuannya. Ini siapa dia tiba-tiba dia mengkritik orang lain? Secara keilmuan tidak sama, secara keilmiahan tidak jelas, tapi dia mengkritik. Lihat, paling jauh tempat duduknya ahli kritik. Sarsariyun. As-sarsarun itu jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Jangan suka kritik. Dikit-dikit ada ceramah di stage, digabungkan terus dikritik, diomongin. Ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Orang sekarang kadangkala mentang-mentang jago silat, lidahnya jago silat juga dengan mengkritik orang lain gitu loh. Jangan ketahuan tuh. Orang kayak gitu, mengkritik terus. Siapapun dikritik, wal'iyadzubillah. Sampaikan hadis ini, orang yang paling jauh tempat duduknya dari Rasul SAW, ahli kritik. Ini yang nonton Anda ahli kritik. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak menjadi ahli kritik. Kalau masih dalam tahap belajar, lebih banyak mendengar daripada ngomong. Kalau ada di tahap kita itu sebagai para penuntut ilmu, kita kan ngakunya kita ini bodoh, nggak punya ilmu. Belajar. Nggak usah komentar. Sekarang Masya Allah di postingan Ustadz yang komentar itu, ya Allah. Orang entah belajar di mana yang dikomentarin ulama gitu loh. Bagaimana mungkin ini terjadi ahli kritik ini? Ingat ini hadis. Jadi yang pertama yang jauh tempat duduknya dari Rasulullah SAW adalah as-sarsarun, ahli kritik, tukang kritik. Berhenti jadi ahli kritik. Baru ngaji, baru hijrah, fokus perbaikan diri. Kalau mau dakwah di ranah yang pribadi, yang terdekat, nggak usah di sosial media. Semua punya sekarang konten gitu. Pakai dalil balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun seayat. Saya baru belajar 1 ayat, langsung ceramah dia. Orang walaupun dia bilang saya baru belajar 1 ayat, kalau ceramah nggak mungkin 1 ayat, nggak mungkin. Suka lebih dari apa yang dia punya itu. Padahal orang kalau sudah ada di ranah dakwah, dia mesti punya input 10, dakwahnya 1. Jadi yang dia sampaikan itu lebih sedikit daripada apa yang ada di kepala dia. Jangan kebalikannya. Begitu dakwah 10, isi di kepala cuma 1. Itu kebanyakan dari kita. Kenapa orang jadi kritik sana dan sini? Karena baru belajar dikit. Baru belajar dikit ahli kritik. Kita ini kalau baru ngaji kayak lebah itu. Ya, kayak lebah. Sengat sana, sengat sini. Orang kalau deket dia pahit gitu. Orang kalau baru ngaji gitu.
Karena dia merasa bahwasanya saya ada di posisi yang benar. Dulu saya salah, kamu juga salah, harus benar bersama saya. Enggak seperti itu konsep beragama. Maka sekali lagi ahli kritik jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari beliau adalah al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun. Siapa mutasyaddiqun? Adalah orang yang berbicara ngasal, sembrono. Kalau tadi Salsarun adalah ahli kritik, apa aja dikomentarin sama dia. Yang kedua, ngasal ngomongnya. Nih, krisis moral, yang penting viral. Ngasal, yang penting FYP. Bodoh, yang penting FYP. Ngomong, yang penting FYP. Bukan ngomong yang penting ngomong. Yang penting FYP sekarang. Semua orang berusaha ngomong, padahal itu bukan ranahnya. Yang bukan dokter ngomong kedokteran. Yang tidak belajar ilmu agama ngomong tentang agama. Bukan ahli hadis ngomong tentang hadis. Nah, ini agak aneh teman-teman sekalian. Biasakan keilmiahan ini harus dijaga dengan takhassus. Apa spesialisasi seseorang itu? Kalau pengen tanya tentang hadis, tanya sama ahlul hadis, sama yang belajar hadis. Emang takhassus dia hadis. Begitu seterusnya. Jangan mau malpraktek zaman sekarang. Semua jadi dai. Nggak ada standarnya. Hatta makoli pun jadi da'i. Ya Allah ya Rahman. Bagaimana umat bisa maju? Krisis kita, moral kita ini krisis. Karena da'inya juga krisis ilmu, krisis pengetahuan. Nah ini yang kedua ini, asal ngomong tuh banyak. Saya sering dulu, saya punya murid-murid itu, sering kirim ke ustadznya link TikTok gitu. Ustadz, saya dapat link ini kemarin Ustadz. Katanya ini tanda-tanda kiamat, bener nggak Ustadz? Saya buka, Allahu Akbar, ngasal. Entah dalil dari mana, ngambil dari mana, entah siapa yang nyampein, tiba-tiba viral. Ini benar nggak Ustadz? Katanya besok ada dukhan ya Ustadz ya. Wah besok katanya ada tanda-tanda kiamat Ustadz, ada asap kabut yang mencabut nyawa kita. Siapa yang bilang? Itu di TikTok viral. Gak guna yang seperti ini. Gak guna. Apa-apa yang seperti ini jelas keluar dari orang yang sembrono dalam berbicara. Diam. Kata Imam Al-Bukhari apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ingat kata-kata ini. Ilmu sebelum ngomong dan beramal. Mau posting, mau ngomong sesuatu, mau bersuara tentang sesuatu, ilmui dulu apa yang akan kita omongkan. Jangan jadi ahli kritik, jangan jadi orang yang sembrono dan ngasal dalam ngomong. Yang ketiga, yang disebut oleh Nabi SAW adalah al-mutafayhiqun. Arabnya susah ya. Al-mutafayhiqun. Al-mutafayhiqun siapa? Atau kita lihat di hadis ini Nabi SAW bilang yang pertama sarsarun, yang kedua al-mutasyaddiqun, yang ketiga al-mutafayhiqun. Mutafayhiqun. Siapa mereka? Para sahabat juga bingung. Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan golongan yang satu ini? Yang pertama, kedua kita tahu ya Rasul. Ini apa yang kau maksud dengan yang ketiga ini? Kata Rasul SAW, mereka adalah orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi ada tiga golongan yang akan jauh dari Nabi SAW. Yang pertama ahli kritik, tukang kritik tanpa ilmu. Yang kedua orang yang suka ngomong mulu sembrono tanpa ilmu. Yang ketiga orang yang sombong, menyombongkan ilmu. Ini ketiganya salah dan tiga-tiganya itu tanda-tanda krisis moral. Viral nggak zaman sekarang? Viral. Jadi ketiga golongan krisis moral ini viral di zaman ini. Berarti pembahasan kita kalau bahas haji hadis ini aja selesai. Karena apa yang kita cari dari semua ini jelas. Selesai. Insyaallah kita lanjut sebentar berkaitan dengan pembahasan kita. Terakhir kita membacakan hadis. Saya akan bacakan hadis secara lengkap supaya maknanya sampai. Dan tadi kita sudah sebutkan tiga golongan krisis moral yang ingin viral. Dan zaman sekarang justru viral yang seperti ini. Dan ini ternyata sudah disampaikan oleh Rasul, itu menandakan bahwasanya wahyu itu konkret. Sebab apa yang disebutkan oleh Rasul, faktanya terbukti. Memang mungkin saat itu tidak terbukti secara masif, tapi zaman sekarang terbukti jelas. Apa yang disebutkan tiga golongan yang jauh dari Rasul tadi, menjadi kenyataan. Dan kalau boleh kita simpulkan, kenapa Rasul bilang jauh posisi duduknya dariku, jauh dariku, itu maksudnya berarti tidak sesuai ciri-ciri umatku. Berarti umat Nabi itu tidak seperti itu ciri-cirinya. Bukan ahli kritik. Ya, maksudnya ahli kritik itu apa-apa yang tidak perlu dikritik gitu.
Terus juga orang yang ngasal ngomongnya. Umat Nabi itu ngomong dengan ilmu dan hati-hati. Dia tahu sabda Nabi SAW. Lalu juga bukan orang yang sombong, karena dia tahu kedudukan dia sebagai hamba Allah. Kita bacakan hadis dari Rasul SAW. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafayhiqun qala al mutakabbirun. Jadi hadis ini bunyinya adalah sesungguhnya orang yang paling dekat tempatnya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti menjadi umat yang bermoral dan berakhlak itu cara untuk dekat dengan Rasul SAW. Jadi untuk mendekat dengan Rasul SAW jadilah umatnya yang hakiki, yaitu umat yang berakhlak. Lawannya sesungguhnya orang yang paling dibenci dan orang yang paling jauh. Orang paling aku benci, abghad. Orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh tempat duduknya nanti dariku di hari kiamat ada 3. As-sarsarun, yaitu orang yang suka mengkritik. Kalau bahasa kita cerewet. Jadi bahasa Arabnya cerewet itu sarsari. Nanti pulang-pulang ke istrinya sarsari gitu. Sarsari itu muzakkar, laki-laki. Kalau perempuan sarsariyatun. Tapi Masya Allah, Arab itu secara masif menggunakan kalimat sarsari tanpa sarsariyatun, menandakan bahwasanya sarsari itu sifat wanita. Jadi sarsari itu sering digunakan dengan kata yang ya udah tahu orang cerewet gitu. Jadi as-sarsarun adalah orang yang cerewet, yang berisik, ngomong mulu kerjaannya padahal dia tidak perlu bersuara. Ya, dia suka mengkritik sesuatu yang tidak perlu dikritik. Ini beda dengan dakwah ya. Dia mengkritik sesuatu yang nggak penting. Ya, dia stitch video yang bukan ranahnya dia gitu. Terus dia juga membantah bantahan kepada ustadz yang bukan ranahnya dia gitu. Itu as-sarsarun. Dan muncul banyak secara masif orang zaman sekarang pengen viral dengan cara tersebut. Dia bodoh amat, yang penting dia bilang saya dakwah, ya, membasmi khurafat, membasmi ini dan itu, padahal dia sendiri yang harus dibasmi ya. Sejatinya as-sarsarun yang harus dibasmi. Jangan berpikir bisa membasmi kesalahan padahal dia sendiri yang berada di kesalahan. Jadi yang pertama adalah as-sarsarun. Yang kedua, kata Nabi mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun adalah orang yang berbicara sembrono, asal-asalan. Ngasal ngomongnya. Enggak dijaga, enggak diatur, enggak difilter. Yang ketiga adalah al-mutafayhiqun. Al-mutafayhiqun. Nah para sahabat bilang, sarsarun sama yang kedua saya tahu ya Rasul. Kita semua udah tahu istilah ini masyhur di kalangan kami. Yang ketiga apa? Sehingga para sahabat nanya, qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun. Kita udah tahu. Yang nomor 1, nomor 2. Famal mutafayhiqun, yang ketiga apa ya Rasul? Kata Rasul apa? Al mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar biji zarrah saja kesombongan di dalam hatinya. Sehingga umat Nabi tidak ada yang menyombongkan dirinya. Coba lihat, nomor 1, nomor 2, dia melakukannya tanpa ilmu. Dia tidak berilmu tapi beramal. Sedangkan nomor 3, dia menyombongkan pengetahuannya. Dia menjadi orang yang sombong atas apa yang dia baru tahu. Maka ini 3 golongan yang dia krisis moral, minim moral orang seperti ini, akhlakless. Tapi viral dan di zaman sekarang malah terkenal orang-orang seperti ini. Ya, kalau kita biarkan orang-orang seperti ini dan kita cuekin orang-orang seperti ini, maka semakin banyak contohnya. Sekarang 1, besok 2, besok 3, besok 4, nanti lahir cucunya, lahir cicitnya, banyak. Dan kalau kita ngerespon mereka, kadang-kadang mereka lebih gila dari kita. Maka tugas kita apa? Ingat, kita pernah kajian di sini tafsir ayat ini. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau kita berbicara atau diajak bicara oleh orang yang jahil, yang bodoh, nggak berilmu, qalu salama. Salam. Bukan urusan kita itu. Kita nggak usah peduli, nggak usah diviralin, nggak usah direspon, dikomentarin, makin senang dia. Jalur dia viral itu, dengan dihujat, dengan disalah-salahin, dengan dikata-katain, itu jalur viral. Ya, mereka makin senang digituin. Maka teman-teman sekalian mulai cerdaslah di dalam memahami bahwasanya viral itu bukan ciri-ciri orang mukmin. Orang mukmin yang benar keimanan nggak suka viral, dia benci popularitas. Ana akan bacakan beberapa perkataan para salaful ummah, para pendahulu kita yang saleh. Mereka benci keterkenalan. Ada satu bab khusus ya, di dalam kitab Ta'thirul Anfas.
Ada satu bab khusus membahas tentang al-khawfu minasyuhrah. Takut terkenal, bukan pengen viral. Takut viral. Justru bab ini takut viral, bukan pengen viral sebagaimana judul kita. Ya. Bukan orang yang pengen FYP, dia takut viral. Dia nggak suka popularitas. Lihat, di awalnya penulis bilang gini, khauful insani minasyuhrati wa yudhu'us saut ala nafsihi wa dini. Orang mukmin itu takut kalau misalnya nanti orang itu jadi kenal dia. Orang mukmin itu takut terkenal dan dia takut semua itu disebarkan ke semua orang. Wa yaqinuhu bi annal, ini kalimat luar biasa. Wa yaqinuhu bi annal qabula indallahi bil qulubi was sarair la bil ajsadi wal madahir. Sesungguhnya orang beriman itu tahu bahwasanya amalan itu dekat diterimanya oleh Allah kalau itu terjaga di hati dan rahasia. Amal itu lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu semua keluar dari hati yang baik dan terjadi secara rahasia. Tersembunyi. Enggak suka dia mengumbar sesuatu, enggak suka dia terkenal. La bil ajsadi wal madhahir, bukan soal apa yang ditampakkan saja, tapi apa yang tersembunyi itu lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang yang tidak terkenal lebih nikmat dibandingkan mereka yang terkenal. Lebih tenang hidupnya. Lebih enak kemana-mana santai. Nggak ada paparazi, nggak ada mamarazi, nggak ada ukhtirazi. Ya, makin banyak istilah itu. Ada ukhtirazi sekarang. Ya, ini yang seperti ini nggak ada karena dia nggak terkenal, nggak ada yang peduli sama dia. Buat apa gitu? Nah itu jadi orang yang tidak terkenal lebih enak. Jadi orang terkenal, suaranya bagus, bacaannya masya Allah, hafalannya kuat, lebih nikmat dibandingkan hafalannya kuat, suaranya bagus, terkenal, cepat hilang hafalannya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya akan bacakan beberapa perkataan para pendahulu kita yang saleh bagaimana mereka itu membenci keterkenalan. Ya, pertama perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Beliau simpel aja mengatakan tapi to the point. Ihzari syuhrah. Berhati-hatilah terhadap keterkenalan. Berhati-hatilah terhadap keviralan. Apa yang membuat kamu terkenal dan viral itu jangan disyukuri. Justru kita harus berhati-hati. Berikutnya ada perkataan dari Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala. Beliau bilang gini, ma sadaqa abdun qat ahabba syuhrah. Seseorang hamba dikatakan sama sekali tidak jujur ketika dia pengen terkenal. Contoh, ada yang dakwah, awalnya dakwah, tidak dikatakan jujur, kalau mulai kelihatan pansosnya. Dia tidak akan dikatakan jujur dari ceramahnya, kalau ada tujuan ingin terkenal dari ceramahnya. Ma sadaqa abdun qat ahabba syuhrah. Tidak jujur seseorang yang kelihatan indikator ingin terkenal. Jadi kalau ada orang pengen viral, udah kelihatan sekali nggak jujur apa yang diomongkan. Karena yang keluar itu tujuannya hanya untuk terkenal. Contoh misalnya banyak sekarang content creator, influencer yang dia ngasih tahu. Ada kata-kata awalnya gini, stop, jangan di-scroll. Ada kalimat gitu, stop, jangan di-scroll. Dengerin dulu kalimat ini. Udah ceramah dia, terakhir belakangnya apa? Jangan lupa follow dan share ya. Ah ini, ma sadaqa abdun qat. Apa ceramah jangan lupa share, jangan lupa follow. Itu berarti dia bukan sedang menasihati kita, tapi dia cari apa? Supaya naik. Sekarang biar viral gampang. Tinggal bikin konten, ceramah, mau benar mau salah, viral pasti. Apalagi nggak benar, lebih viral. Karena dia mancing audiens untuk komentar di situ. Senang dia. Maka yang seperti ini bermasalah. Kita katakan sebagaimana disebutkan di sini, tidak jujur seseorang yang ada indikator ingin viral. Jadi kalau bikin konten, ceramah, nyebarin, share kebaikan itu jangan ada terbesit di hati kita ingin viral kontennya. Udah, share aja. Like-nya dikit, viewersnya dikit, nggak usah dihitung, nggak usah dilihat. Yang kita cari adalah kebaikannya, bukan hasil dari penontonnya itu. Berikutnya lagi ada nasihat dari Daud At-Ta'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, farra minan nas kama tafirrul asad. Kamu harus lari dari keterkenalan sebagaimana kamu lari dari singa. Lari, jangan pengen viral. Kita disuruh lari dari keviralan itu. Apa yang viral, apa yang bisa membuat kita jadi viral itu kita lari sebagaimana kita takut diterkam singa. Jangan senang, iya alhamdulillah mau dimakan singa gitu. Iya alhamdulillah ya, kapan lagi saya diterkam singa gitu. Nah, ini kan kalimat yang sama, alhamdulillah kapan lagi saya viral, senang dia viral. Apalagi masuk TV, program kue misalnya. Kan berbahaya juga itu. Dikit-dikit terkenal diundang di program kue. Ini kan bermasalah.
Jangan sampai kita itu senang, sampai ada kapan ngundang saya. Pengen viral ya. Banyak hal-hal yang tidak penting jadi viral. Dicontoh sama generasi kita, sama adik-adik kita, sama anak-anak kita. Mereka lihat yang viral gak jelas. Ya. Makanya jangan heran anak-anak kecil tiba-tiba gini semua gitu. Ya. Ngapain dia? Itu yang dia tonton. Viral begitu, itu yang dia praktekkan. Dan itu merusak moral generasi bangsa berikutnya. Kalau dulu Bung Karno bilang apa? Beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Sekarang beri aku 1 pemuda akan kujedak-jedukan dunia. Jedak-jedukan dunia itu. Semua dijedak-jeduk. Sholawat jedak-jeduk juga. Semua jedak-jeduk. Ada ceramah ustadz nih. Anda pernah juga konten Anda dipotong itu. Pakai jedak-jeduk. Allah. Gimana caranya Anda repost ini? Ada apa? Di report nih konten beginian ini. Masa ceramah kita dijedak-jedukin? Jedak-jeduknya kencang, ceramahnya kecil. Ustaz ngomong apa? Joget dia. Sekarang zaman jedak-jeduk itu. Ini berbahaya yang kayak gini-gini. Tentu kita harus lari dari yang seperti ini. Sebagaimana kita lari dari singa. Lihat nasihat Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Ahmad. Tuba liman akhmalallahu azza wa jal zikrahu. Berbahagialah orang-orang yang tidak Allah buat terkenal. Lihat Imam Ahmad bilang. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang tidak Allah buat dia terkenal. Wa qala ashtahi ma la yakun, ashtahi makanan la yakunu fihi ahadun minan nas. Aku ini sebenarnya enggak pengen dikenal orang. Aku pengen berada di tempat yang orang enggak kenal sama aku. Imam Ahmad. Siapa sekarang enggak kenal sama beliau? Walaupun beliau dibuat terkenal oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu pengennya berada di tempat yang enggak ada yang kenal sama beliau. Beliau bilang, "Tuba, berbahagia, berbanggalah orang yang Allah buat dia tidak terkenal." Bersyukur. Ana pernah bilang oke itu datang ke satu kampung, ketemu sama seorang ustadz. Dia ngajar punya halaqah Quran setoran santri. Ana bilang, "Ustadz, berbahagialah antum. Jadi orang yang ngajar Quran, bacaannya Masya Allah, suaranya Masya Allah, ahlul Quran, gak terkenal. Nikmat. Nikmat. Dibandingkan antum nanti viral. Nanti semua orang kenal, semua orang suka, semua orang undang, semua orang ini. Susah jaga hafalan. Susah kita untuk menjaga ibadah kita ketika sudah terkenal. Lihat Imam Ahmad, dia nggak suka terkenal. Nah, lihat para salaf juga mengatakan apa? Qala ba'dul ulama, para ulama kita mengatakan ma akhlasal 'abda lillahi illa habba an yakuna fi jubbin la yu'raf. Tidaklah Allah itu memberikan keikhlasan pada seorang hamba kecuali ia suka berada di jub. Jub itu penjara bawah tanah. Allah buat dia tidak terkenal. Jadi hamba itu kalau bisa dia beramal di penjara bawah tanah, nggak ada yang lihat. Kalau bisa dia itu berada di tempat yang orang tuh nggak ada yang terkenal. Gak ada orang yang pengen viral. Itu lebih terjaga. Siapapun itu, gimana caranya kita berusaha untuk tidak terkenal? Kalau Allah yang membuat kita terkenal, kalau Allah takdirkan kita terkenal, jangan bersyukur. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena susah untuk menjaganya. Berikutnya perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau bilang apa? Ya Abdullah, ikhfi makanak. Wahai Abdullah, sembunyikan dirimu. Allah, sembunyikan dirimu. Jangan buat engkau viral. Wahfad lisanak, jaga lisan kamu. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat kama amarak Allah. Beliau bilang gini, wahai hamba Allah, sembunyikan dirimu. Jaga lisanmu dan istighfar atas dosa-dosamu dan minta ampun untuk orang-orang beriman sekitarmu. Adem nasihat ini. Ini nasihat ulama buat kita. Ikhfi makanak. Tutup. Jangan kita pengen viral dikit-dikit. Guys, dikit-dikit guys. Gue lagi gini guys, dikit-dikit. Ada kecelakaan guys. Ya udah gitu loh. Tolongin sekarang kan guys tangannya patah guys gitu. Guys, orang ketabrak guys, gak ditolongin. Bahkan sekarang banyak orang tua yang ngontenin anaknya. Anaknya kecolok, anaknya nangis, guys, anak gua nangis, guys, gitu. Gila zaman sekarang itu. Eksploitasi itu justru dari orang tuanya. Subhanallah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup nikmat, khidmat dengan iman kalau misalnya keadaan kita mengumbar semuanya. Semua dimunculkan, orang tahu. Dan ini perkara yang dibenci justru. Lalu beliau mengatakan apa? Waqala rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sabrun qalil wa na'imun tawil wa ajlatun qalilah wa nadamatun tawilah rahimahallahu 'abdan akhmala dzikrahu wa baka 'ala khati'atihi qabla an yartahina bi 'amalihi. Allah. Beliau bilang rahimahullahu 'abdan akhmala dzikrahu. Semoga Allah merahmati hamba yang Allah buat dirinya tidak dikenal orang-orang lain.
Semoga Allah merahmati dia. Ini adalah doa. Beliau bilang sabrun qalil, sabar sedikit, sebentar aja. Kita sabar bentar. Paling 65 tahun sabar kita. Buahnya selamanya. Sabrun qalil wa na'imun tawil. Sabar kita cuma sedikit, tapi nikmat Allah begitu banyak berlimpah. Sabar dikit doang. Jangan terlalu menginginkan apa-apa yang lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ini nasihat para ulama. Terakhir, Anda sampaikan sebuah nasihat dari Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Qala rahimahullah, "Mattaqallaha min ahabbi man ahabba an yadhkarahu an-nasu bi khair." Wa kana rahimahullah yaqul kana al-ulama'u idza 'alimu 'amilu fa in 'amilu syughilu fa in syughilu fuqidu fa in fuqidu tulibu fa in tulibu harabu. Ini nasihat yang indah. Beliau bilang, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang yang dirinya selalu viral di tengah orang lain. Jadi Allah tidak menginginkan kebaikan orang-orang yang sedang viral di tengah orang lain. Tidaklah bertakwa orang yang Allah Subhanahu wa taala buat dia terkenal di kalangan manusia. Bahkan beliau bilang para ulama itu kanal ulama idza alimu amilu. Para ulama itu kalau mereka berilmu diamalkan. Enggak langsung tiba-tiba di sosmedkan. Diamalkan dulu. Fa in amilu syughilu. Kalau dia sudah beramal dengan ilmunya, dia akan sibuk dengan itu. Fa in syughilu fuqidu. Kalau dia udah sibuk, dia merasa masih banyak kurang, masih kurang. Fa in fuqidu tulibu. Kalau dia merasa kurang, dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tulibu harabu. Entar kalau sudah terkenal, dia lari. Dia menjauh dari keterkenalan. Begitu ulama. Belajar, amalin, sibuk dengan pengamalan, terus menambah kualitas, begitu sibuknya. Pas udah mulai dikenal, langsung harabu. Kabur dia. Gak suka sama keterkenalan. Sekarang baru ngaji dikit, dimunculin di sosial media. Ana sekarang Masya Allah, Ana lihat ya orang entah belajar di mana, entah dulu riwayat pendidikannya seperti apa. Tiba-tiba di sosial media ngebantah sana dan sini. Ini ustadz ini salah, ustadz ini begini, salah-salahin semua orang. Subhanallah. Belajar di mana? Bahkan orang yang sudah belajar dia takut komentar itu. Ketika kita belajar kita tahu nih, oh ini keliru nih orang. Tapi kita nggak berani komentar. Kita tahu esensi komentar itu lebih berat. Lebih baik kita diem. Kita tahu nanti ustadz itu akan belajar dari kesalahannya. Lebih enak. Jangan semua dikontenin, semua disalah-salahin. Dan rata-rata yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu esensi ilmu sebenarnya. Maka orang yang memahami ilmu itu tidak mungkin mau terkenal. Catat poin ini besar-besar. Di bold. Orang yang benar keimanannya tidak akan mau dibuat terkenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau Allah buat dia terkenal? Kata Imam Ghazali apa? Beliau bilang bahwa kalau Allah membuat dia terkenal, ya sudah itu ujian buat dia. Tapi bukan dia yang pengen terkenal. Makanya saya selalu bilang gini. Kalau kita sekarang terkenal, minta perlindungan kepada Allah. Tapi jangan ngajarin orang lain supaya terkenal kayak Anda. Nggak perlu ngasih tutorial terkenal. Saya dulu paling nggak suka kalau ditanya, Ustadz gimana dulu caranya bisa keterima di Amar TV? Gitu. Mau ngapain antum? Mau ngapain memangnya? Ustadz gimana caranya supaya saya bisa masuk Amar TV? Masuk aja saya bilang. Masuk aja sana. Mau ngapain memang? Kita nggak perlu sampai seperti itu, sampai memaksa diri kita ingin terkenal, ingin begini, ingin begitu. Dan ini masalahnya sangat menyayat hati saya. Kejadian beberapa pekan yang lalu mungkin, bahwa banyak di antara kita dai yang sekarang punya visi supaya dia punya ruang untuk dakwah di televisi. Jadi dia bilang gini, sekarang saya lagi berusaha untuk casting japri sana sini supaya saya bisa ceramah di TV. Buat apa? Buat apa kita ceramah di TV? Buat apa kita terkenal? Belum tentu dakwahnya jadi benar. Belum tentu orang mengambil pelajaran dari kita. Bisa jadi kalah rating, bubar juga acaranya gitu. Bukan itu tempatnya. Masih banyak tempat lain yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Masih banyak tempat lain yang bisa kita gunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Kan gak mesti di sosial media. Dan gak dikit-dikit di sosial mediakan gitu loh. Gak semua hal harus sosial mediakan. Jadi jangan mentang-mentang saya ini sedang menyampaikan sabda Nabi itu, saya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu. Betul, minimal sampaikan orang yang ada di cermin dulu. Orang yang ada di cermin sampaikan ke dia, dakwah buat dia dulu. Baru berikutnya orang-orang yang di balik cermin. Keluarga kita, orang-orang terdekat kita, baru yang lain. Kadang ini kita terlalu semangat, terlalu cepat untuk itu. Ingat hadis tentang sampaikan walau satu ayat itu, bagi mereka yang sudah memahami beberapa ayat, sampaikan ayat yang kamu pelajari meskipun cuma satu yang kamu sampaikan, gitu loh.
Jangan dibalik-balik. Jadi jangan serta-merta semua orang berhak menjadi pendakwah gitu loh. Kalau kayak gini caranya berat. Lagian kalau saya boleh milih, lebih baik saya duduk jadi jamaah nulis dibandingkan saya ngomong di sini. Lebih enak. Sebagaimana lebih enak jadi makmum daripada jadi imam. Dosa antum lebih dikit daripada yang ngomong. Bisa jadi yang ngomong masuk neraka duluan. Nah, yang duduk menikmati, dia dapat ilmu. Kalau salah, yang salah siapa? Yang ngomong. Gak enak ngomong, ngapain kita pengen terkenal? Ngapain kita pengen viral? Buat apa gitu loh? Keviralan itu membunuh kita. Membuat kita itu semakin merasa bangga, membanggakan diri kita seolah-olah ini pencapaian kita yang terbaik. Antum seneng gitu foto antum nih, muka anak gede banget di situ, seneng gitu. Kalau boleh matiin kameranya itu. Antum pikir anak seneng muka anak gede banget di situ. Anak tadi masuk masjid ini ngeliat foto gede banget, Allah ya hafad, anak bilang muka siapa itu gede. Udah banyak dosanya dilihat orang lagi. Kok bisa? Kok bisa senang gitu? Narsis bikin poster sendiri. Apa maksudnya? Keterkenalan itu membunuh kita. Ya, jadi kalau bisa ya sembunyikan. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalnya, falyaf'al, maka lakukan. Lakukan. Sembunyi-sembunyi itu lebih adab. Bahkan dampak dari orang-orang yang ingin viral ini ancamannya besar. Orang-orang yang gara-gara ingin viral, dia bisa dilemparkan neraka pertama kali. Kan hadisnya jelas bahwa ada 3 golongan yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka, 3-tiganya melakukan amal soleh. Tapi apa yang membuat mereka dilemparkan neraka? Pengen viral. Lihat kata Nabi SAW, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Ada orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama, rajulun ustushhida. Yang pertama orang yang syahid. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil. Yang pertama ada orang yang syahid di medan perang. Dia mati di medan perang. Syahid. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, kamu dulu Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak. Akhirnya dia juga mengakui. Kata Allah, apa yang kau lakukan dari kenikmatan yang aku kasih? Kata dia, ya Allah, aku amalkan di jalanmu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu melakukannya agar kamu itu dipanggil pahlawan. Faqad qil, dulu kamu udah dipanggil pahlawan kan? Apa yang dia dapatkan sekarang? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sekarang Allah perintahkan malaikat, Allah buat dia diseret wajahnya, dilemparkan neraka. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu. Yang kedua, ini yang banyak sekali terjadi. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang ini ngajarin Quran. Dia belajar, dia alim. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fihi? Fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta. Ada orang rajin ngajinya, bagus bacaan Qur'annya, ngajar Qur'an kepada orang lain. Lalu dia mati di atas itu. Dibangkitkan, ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan dari nikmat yang aku kasih? Disebutkan, saya ini belajar Qur'an, ngajarin orang lain ilmu, jadi orang alim, ceramah di mana-mana, jamaahnya banyak sekali. Kata Allah, kadzabta, dusta. Kamu melakukan itu supaya kamu dipanggil qari, supaya kamu dipanggil alim. Kamu belajar dan ceramah supaya dipanggil kiai, dipanggil gus, ustad. Bukan untuk di jalan Allah. Kamu baca Quran supaya dipanggil qari, imam muda, imam idaman mertua. Supaya dipanggil itu. Kadzabta kata Allah. Kamu dusta. Gimana kalau kita di posisi ini gitu? Antum pikir terkenal itu nikmat? Dikenal banyak orang itu tenang? Enggak. Dia diazab lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dihujat tentang ketika saya ngeluarin statement bahwa kenapa saya nggak buat akun TikTok. Saya bilang saya punya IG saja, hisapnya sudah lama. Saya pikir kalau saya download lagi, pintu hisap saya yang baru lebih banyak. Mungkin saya akan dihisap lebih lama dan lebih lama masuk surga. Dihujat saya. Apa mereka bilang? Kan sosmed itu bisa jadi kebaikan. Bisa jadi ladang kebaikan. Kita bisa ngajak orang pada kebaikan. Bisa dakwah di sosmed. Sama aja punya IG juga. Ya udah satu aja gitu hisapnya, jangan kebanyakan gitu loh.
Kalau boleh kita pilih satu aja supaya hisabnya dari jalur itu. Karena kita punya pintu hisab yang tidak dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, adalah pintu sosmed. Abdullah bin Mas'ud nggak dihisab dari jalur itu. Padahal suaranya bagus. Abu Hurairah nggak dihisab lewat jalur sosmed. Padahal kalau mau bikin konten isi hadis, beliau ahli hadis. Ceramah sampaikan satu hari satu hadis. Viral pasti. Tapi tidak beliau lakukan dan beliau selamat. Ustadz, kan sosmed belum ada. Kalau ada di zaman tersebut, maka mereka tidak mendapatkan pintu itu. Mereka tidak mendapatkan pintu hisab dari jalur sosmed. Kita dapat. Saya bilang makin lama kita masuk surganya. Emang udah dijamin masuk surga? Ya jelas makin lama karena kita diazab dulu. Kita dihisab lebih lama. Karena ujungnya memang kita mendapatkan jaminan masuk surga tapi diazab dulu kan gitu. Banyak orang berpikir nikmat terkenal, pengen masuk TV, pengen banyak followersnya. Followers nggak ada gunanya sama sekali. Followers tidak nolong kita sama sekali. Saya selalu berpikir gini, saya punya murid banyak. Kalau ceramah, ngaji yang datang banyak. Kalau saya mati yang doain banyak nggak? Kalau saya mati yang nyolatin ada nggak? Saya berpikir followers banyak. Apakah itu orang ratusan ribu pas saya mati dia nyolatin dan doain? Paling dia bikin postingan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditulis logo lembaganya. Promo lembaga itu bukan duka cita. Semua orang bikin poster, nanti Rizka bikin innalillahi wa inna. Ngapain? Doain aja. Bela sungkawa nggak guna itu. Keterkenalan kita itu sakit kalau diingat-ingat gitu. Kalau bisa enggak ya enggak gitu. Tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang rela mengorbankan moral demi viral? Dia rela mengorbankan kehormatan terakhirnya itu rasa malunya demi terkenal. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak lagi punya malu, lakukan sesukamu. Kalau udah enggak punya lagi malu, udah lakuin apa aja lah, suka-suka ente gitu. Tapi malu itu kadar terakhir manusia. Kalau udah nggak punya malu, dia udah kehilangan jati dirinya. Ya. Makanya dalam hal ini jangan sampai kita berpikir dengan viral semua enak, nyaman, tenang, terkenal. Enaknya ngeliat orang terkenal, enaknya begini dan begitu. Di balik itu ada yang membuat mereka akan lebih lama dihisapnya daripada kita. Maka teman-teman sekalian, kalaulah hadis tadi kita sebutkan mereka dilempar pertama kali ke dalam neraka gara-gara amal soleh yang salah niat karena ingin viral, maka bagaimana dengan kita? Yang pengen saya simpulkan pada apa yang saya sampaikan malam hari ini, kurang lebih 4 menit lagi saya ngomong nih. Saya cuma pengen sampaikan bahwa yang pertama, Allah itu suka hamba yang tidak terkenal atau tidak ingin punya niat ingin terkenal. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu al-abdat taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan tersembunyi. Jadi poin pertama adalah Allah justru tidak suka pada orang yang pengen viral. Itu poin pertama. Bagi kita yang sekarang ada di hati, gimana ya saya bikin konten supaya FYP, supaya terkenal. Jadi ingat poin pertama ini. Allah justru gak suka sama orang yang pengen viral. Jadi kalau Allah yang viralin itu beda hal. Tapi kalau dia pengen viral sendiri, itu bermasalah. Itu nomor 1. Nomor 2, moral itu harga mati. Akhlak itu standar hidup. Orang gak ada akhlaknya, mati. Maka moral itu harga mati. Akhlak itu standar hidup. Orang kalau mau hidup tidak seperti orang mati, bermoral, berakhlak. Kalau sudah tidak ada ini, dia kayak orang mati. Makanya jangan sampai kita itu ikut-ikutan. Dulu kan pernah viral, orang biar viral itu mandi lumpur misalnya. Ya, mungkin sekarang malu sendiri dia nonton kontennya itu. Ya Allah, dulu kenapa saya ngikutin babi gitu. Mandi lumpur. Malu sendiri dia. Mungkin dia nanti kalau udah jadi nenek-nenek punya cucu gitu, malu tuh cucunya nonton dia dulu mandi gitu. Malu. Kita aja malu ngeliat foto FB kita tahun 2010. Malu kita. Ya Allah, narsisnya, na'udzubillah. Ya Allah. Kan malu kan kita. Ya Allah, gimana cara hapus ini Facebook? Gimana cara gitu? Malu. Saya juga malu begitu.
Kita ada di tahap itu, tapi kita malu. Nanti akan ada masanya orang begitu. Ketika dia sudah sadar, dia ngeliat konten, gila gue dulu aneh banget begini. Kok dulu bisa banget begini. Nanti akan ada fasenya, karena moral itu harga mati. Semua orang kan kembali ke titik moral itu. Dan akhlak itu standar hidup. Orang kalau sudah tidak punya akhlak, dia kayak gak hidup. Dia saat itu lagi mati. Nanti kalau udah hidup lagi dia sadar. Dan kita lihatlah orang-orang yang pengen terkenal itu nanti kira-kira habisnya gimana. Lagi kalau ada orang terkenal misalnya dengan satu perbuatan, dengan satu tindakan yang bikin akhirnya dicontoh oleh semua orang, apakah dia mau tampil begitu terus selama 10 tahun? Contoh misalnya ada, ini dia penemu velocity, penemu gerakan velocity, ditulis nanti di buku sejarah, penemu gerakan velocity, siapa namanya misalnya. Terus sekali diundang sama semua orang, diundang ke TV ini, diundang, suruh ngapain? Velocity. Undang ke TV ini, velocity. Undang ke ini, velocity. Apa enggak pegel, enggak capek itu? Dia kayak gitu terus. Dan dia apakah bisa bertahan 10 tahun dia begitu-begitu itu? Tidak ada. Akan kembali ke fitrahnya. Jadi sekarang pengen viral itu kira-kira berapa lama? Sabrun qalil. Sabar sedikit. Sabar dikit itu nasihat. Nomor 3. Kalaupun mau FYP, kalaupun mau viral, minta Allah viralkan di akhirat. Minta Allah viralkan di akhirat. Orang-orang spesial itu selalu viral di akhirat. Para sahabat Nabi itu disebut-sebut oleh Nabi SAW. Aku melihat dirimu di dalam surga. Aku melihat sendalmu sudah duluan di dalam surga. Itu viral di akhirat. Ada satu hadis yang mana ini hadis riwayat Muslim, yang Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berada di rumah Allah lalu mereka membaca Quran, mempelajari Quran, di antara yang mereka dapatkan adalah Allah sebutkan namanya. Allah sebut-sebut namanya di sekitaran para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, kata Nabi SAW. Allah sebut-sebut namanya di hadapan para malaikatnya. Sampai para malaikat itu bertanya, siapa hamba ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk mendoakannya. Allahumma ighfirli warhamhu, ya Allah, ampunilah dia dan rahmati dia. Allah itu kalau cinta sama hamba, Allah viralkan ke depan para malaikat. Para malaikat itu dimulai dari Jibril. Jibril dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku ini suka sama hamba ini. Kamu harus suka juga sama dia. Setelah itu Jibril siarkan kepada malaikat lain, viralkan kepada malaikat yang lain. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah itu mencintainya, maka cintailah dia. Viral di langit. Asalkan siapa yang viralkan? Allah. Dan di mana viralnya? Di akhirat. Itu jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, jauh lebih terjaga. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, udahlah bersikap sesuai dengan standar ideal Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak perlu kita sibuk untuk menjadi standar followers kita. Followers kita itu nggak bisa bantu kita ngapa-ngapain, nggak bisa menolong kita ngapa-ngapain. Janganlah di akhirat, di dunia nggak ada. Mereka cuma numpang menikmati konten maya kita aja, konten sementara kita aja. Apa yang di sosial media itu mayoritas settingan, ya pasti settingan. Kalau nggak disetting kan kamu edit dulu, di apa dulu baru upload. Itu kan settingan semua, sehingga tidak murni. Yang nyata adalah apa yang ada di dalam diri kita. Sekarang ada di sini influencer yang followersnya ribuan, yang udah banyak. Apa tugasnya? Satu, minta pertolongan kepada Allah agar Allah jaga. Yang kedua, maksimalkan. Kalau udah punya followers banyak itu, ia tahu diri, sampaikan yang benar-benar aja, yang jelas-jelas aja. Udah tahu followersnya banyak, sekali tayang itu yang lihat langsung 1.000, 2.000, 3.000. Kasih yang baik-baik supaya nanti dia lihat yang baik, pahala buat kita. Itu enaknya orang punya followers. Dia share dikit, yang nonton ribuan, yang ngamalin misalnya 10% aja. Berarti kan pahalanya besar banget itu. Itu enaknya. Tapi kalau dia nge-share kebalikannya, keburukan, ya siap-siap aja. Berarti dia lebih cepat masuk nerakanya. Karena bisa jadi pahala jariyah, bisa jadi dosa jariyah. Nah, itu yang harus disampaikan. Semoga kajian malam hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kelebihan 2 menit kayaknya. 3 menit malah. Semoga Allah ampuni kelebihan saya tadi 3 menit. Karena saya bilang jam 8, 3 menit lebih, berarti dosa tuh. Semoga Allah enggak hisab saya gara-gara itu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah bisa pertemukan kita lagi di tempat-tempat baik yang lain. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran. Allah jauhkan kita dari hubbus syuhrah, mencintai keterkenalan. Dan
dan Allah jaga hati kita untuk selalu ikhlas di dalam menjalankan sesuatu sampai benar-benar kita pulang kepadanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang berbicara banyak dosa, banyak salahnya, mohon dimaafkan dan semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.